Pada awal Juli tahun 1997 hingga pertengahan Juni tahun 1998 terjadi peristiwa besar di Indonesia, yaitu krisis moneter. Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Hal ini terjadi karena melemahnya nilai mata uang rupiah yang signifikan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru mulai memuncak dan menyebabkan konflik dari berbagai lapisan masyarakat, yang membuat masyarakat memutuskan untuk melakukan demokrasi. Puncak kerusuhan ini terjadi di Jakarta, namun kejadian tersebut merambat ke seluruh Indonesia, salah satunya di Karawang. Peristiwa ini pun dirasakan oleh Marni, seorang pelajar SMA yang duduk di bangku kelas 3. Marni hidup bersama kedua adiknya yang masih duduk di bangku SMP dan ayahnya yang merupakan seorang duda yang berprofesi sebagai tukang ojek. Kejadian krisis ekonomi sangat merugikan pribumi. Banyak pabrik dan toko harus tutup dan bangkrut karena hal ini. Nilai dolar yang naik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan harga bahan pokok naik secara drastis. Kejadian ini pun merambat hingga ke berbagai sektor utama ekonomi di Indonesia, salah satunya mempengaruhi perekonomian di pasar lokal. Bi yang biasa ya. Siap neng, sakedapnya disiapkan lah. Neng, hapunten pisan ayeuna mah harga bahan-bahan terus naik disabab aya krisis ekonomi. Maksudnya gimana, Bi? Ya terang neng, bibi mah ngan nyinyiluan pedagang sejen, bibinya homah, dolarnya naik. Ya udah gak apa-apa, Bi. Jadi berapa semuanya? Sakedapnya neng dihitung lah. Nah neng. Semenjak ibunya meninggal, Marni dengan terpaksa setiap pulang sekolah harus menjadi pedagang keliling demi membantu ayahnya membiayai sekolah kedua adiknya. Ini bawa gorengan apa aja, Neng? Ini gak bawa banyak, Bu. Cuman ada bakwan, tempe, cireng, saroket, sama tahu aja. Oh, hari ini nggak bawa pisang goreng sih, Neng? Iya, Bu. Hari ini lagi kosong. Berapaan, Neng? Harga pasti naik ya? Harga bahan dari pasarnya naik. Sekarang harga gorengan cuma 5.004. Pasti gara-gara orang Cina, Neng. Masa toko orang Cina ramai sedangkan pribumi suka jadi pelanggan? Cina, aku mereka itu masih buka. Terus juga ya, banyak pribumi yang sekarang jadi babu orang Cina. Iya, Bu. Saya juga merasakan dampaknya. Mau bagaimana lagi namanya orang susah. Semuanya?
Lucy, yang merupakan salah satu anak pemilik toko kelontong etnis Tionghoa Islam, secara langsung menyaksikan percakapan antara Marni dan pembeli gorengan. Lucy merasa prihatin dan terpojokan atas percakapan tersebut. Dia merasa peristiwa etnis Tionghoa bukanlah penyebab dari tragedi ini. Lalu dia mencurahkan perasaan dan kegelisahannya ke dalam diari buku, dan mulai menuliskan semua yang ia saksikan. Marni mulai merasakan dampak dari krisis moneter, layaknya pribumi yang ditindas oleh etnis Tionghoa. Kesedihan Marni pun memuncak ketika melihat toko-toko yang dimiliki etnis Tionghoa ramai, sedangkan dagangan Marni tidak habis terjual. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan ekonomi pada orang Cina. Pada 12 Mei tahun 1998, terjadi kericuhan mahasiswa di Jakarta. Tragedi ini dikenal dengan tragedi Trisakti. Dedang S. Muchtar selaku Bupati Karawang pada saat itu menginginkan kota Karawang dijuluki sebagai kota teraman se-Jawa Barat dari tragedi Trisakti 1998. Oleh karena itu, Bupati Karawang mengeluarkan kebijakan menutup daerah Paref sebagai pusat kota Karawang. Pak, Bapak tahu tentang kebijakan terbaru? Pak, saya tahu. Kan tragedi Trisaktinya ada di Jakarta. Terus apa urusannya, Pak? Bapak suka saya tilang. Itu dong, Pak. Kalau motor saya ditilang, terus saya bisa lakukan gimana? Masa bapaknya kerja, saya nggak boleh naruh penumpang? Ayo tuh gerak main. Iya lain aing ge, sia oge. Mana sia? Heuh nyapo euy. Tah. Yan, kunaon? Kali tuh ngopi heula. Bantuan tuh. Karape lah hidup di mana aja mah. Masa tak adil pemerintah teh. Banyak orang kesuburingan yang akan penumpang. Kalau motor orang hilang polisi. Tuh, geus teu bener ieu mah, geus teu bisa diicingkeun. Yang nggak sana orang tayangan barudak kayak putih orang tua nggak jalan. Sebelumnya, para preman sudah memiliki rencana untuk melakukan aksi kerusuhan, karena mereka menginginkan terjadinya penurunan Soeharto. Namun, masih belum memiliki alasan yang kuat untuk melakukan aksi ini. Berkat kejadian penilangan yang dilakukan oleh polisi, mereka menjadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk melakukan aksi kerusuhan di Karawang. Besok jangan kemana-mana dulu ya. Dagangnya libur aja dulu. Emangnya kenapa, Pak? Kamu nurut aja sama bapak. Tapi, Pak, kan lusa terakhir bayar uang sekolah adik. Sedangkan uang kita belum cukup kalau dari Bapak saja. Udah, intinya besok kamu di rumah aja. Bapak mau pergi. Ayah Marni
segera meninggalkan rumah untuk menemui para preman dan melaksanakan aksinya yang telah direncanakan bersama sebelumnya. Pada malam Jumat, mereka mulai turun dan menyerbu daerah Tuparev dari Mall Ramayana hingga Bank BJB. Kejadian ini berlangsung hingga keesokan harinya. Para pribumi yang turun ke daerah Tuparev bukanlah masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang ternyata tidak mengenali daerah Tuparev. Mereka justru berasal dari daerah lain seperti Rengas Dengklok, bahkan ada yang berasal dari luar kota seperti Bekasi, Cikarang, dan Bojong. Sementara itu, Lucy yang mengetahui tentang adanya kejadian tersebut memilih untuk menutup rapat tokonya. Selama penjarahan terjadi, dia pergi meninggalkan tokonya secepat mungkin untuk menghindari aksi kerusuhan ke daerah Resinda serta mengurung dirinya di sana. Di sisi lain, banyak toko milik etnis Tionghoa yang tutup mulai diserbu dan dijarah barang-barangnya. Mereka pun berubah menjadi seperti orang gendut karena membawa barang jarahannya di dalam bajunya. Toko-toko milik etnis Tionghoa tersebut diberi tanda, "Ini milik pribumi," oleh para preman. Para perempuan pun tidak luput dari aksi mereka. Banyak para perempuan etnis Tionghoa yang diperkosa oleh para preman. Perempuan tersebut merupakan anak dari pemilik toko etnis Tionghoa. Marni menentang perintah ayahnya. Marni dengan nekat tetap berjualan di Tuparev tanpa mengetahui tentang kejadian yang telah direncanakan ayahnya. Polisi yang berada di Tuparev segera menghentikan aksi tersebut. Namun, para masyarakat yang melihat polisi semakin memanas karena telah terjadi perseteruan antara masyarakat dan polisi. Masyarakat juga menyerang polisi yang ingin menghentikan mereka. Untuk itu, polisi melakukan solusi terakhir dengan menembak mati masyarakat yang telah membuat ricuh. Polisi ingin menembak warga yang melakukan aksi kerusuhan. Namun, salah satu peluru mengenai Marni yang sedang bersembunyi di balik kerumunan masyarakat. Peluru tersebut mengenai bagian badan Marni dan membuat Marni tewas di tempat. Masyarakat langsung mengerubungi Marni, dan ayah Marni yang berada di tempat kejadian juga melihat tewasnya Marni. Peristiwa kerusuhan etnis Tionghoa di Karawang ini hanyalah kesalahpahaman tukang ojek dan polisi yang berawal dari penilangan. Hal itu menyebabkan pribumi marah dan menyusun strategi untuk melakukan aksi kerusuhan, hingga menjarah toko-toko milik etnis Tionghoa. Namun masyarakat etnis Tionghoa merasa bahwa penjarahan yang dilakukan pribumi bukan karena kesalahpahaman tukang ojek dan polisi, dan bukan karena penurunan Soeharto. Mereka merasa bahwa pribumi cemburu terhadap etnis Tionghoa yang memiliki toko-toko ramai di Tuparev.